Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Menarik saudara, ada sebuah judul video yang ditulis oleh adminnya berkaitan dengan ceramah Islah Bahrawi yang membicarakan dua kitab. Sebenarnya kitab ini kitab yang tidak pernah dipakai oleh Wahabi, lalu dituduhkan bahwa kitab ini adalah kitab Wahabi. Nah, mari kita dengar dulu ya apa yang disampaikan oleh Islah Bahrawi ini. Saya mengkafir apa yang saya sampaikan. Saya terpapar habis-habisan. Saya mengkafirkan orang yang berbeda. Bukan hanya yang berbeda keimanan, yang satu keimanan pun tapi berbeda tafsirnya, saya juga musuhi. Saya kafirkan malah. Tapi kemudian saya punya pemahaman bahwa kalau saya hidup seperti ini, maka hidup saya seperti robot. Kalau saya hanya percaya satu buku lalu saya menganggap buku itu adalah kebenaran yang mutlak, saya betul-betul akan menjadi mayat hidup. Lalu saya baca literatur itu sebanyak-banyaknya saya baca. Das Kapital, Karl Marx saya baca. L'état de Révolution karya Lenin saya baca. Konsep-konsep ateis dari Feuerbach saya baca. Konsep-konsep ateis dalam Islam saya baca. Abul A'la Al-Ma'ari, Ibnu Al-Mukaffa saya baca. Karena saya memang suka baca. Dulu saya kalau dikasih jajanan sama ibu saya atau bapak saya belum buka itu kantongnya itu, saya baca dulu pabriknya di mana, gitu, ingredientnya apa, gitu, kandungannya apa. Saking hobinya baca. Kalau beli nasi bungkus itu kan koran, gitu. Daun pisang ke koran di luar. Itu sampai berminyak-minyak itu saya kontakkan mat. Ada komunikasi yang dikatakan oleh Islah Bahrawi sesuatu yang cukup aneh, karena dia sebagai seorang muslim tentunya, tetapi termasuk seorang muslim yang konyol ya. Mengapa dikatakan konyol? Karena memang kalau kita cermati, orang ini sebenarnya tidak berguru gitu. Coba bayangkan yang dibaca mulai dari Fi Dilalil Quran, yang awalnya membaca kitab Fi Dilalil Quran, dia sangka kitab Wahabi gitu. Padahal kalau dia memang mencermati, kita memahami dari kitab tersebut, kitab itu sudah lama dikecam oleh Wahabi. Sejak lahirnya buku tafsir Fi Dilalil Quran itu sudah dikecam oleh Wahabi, isi dari kitab tersebut. Ini sudah paradok dengan perkataan Islah Bahrawi kalau kitab tersebut adalah kitab Wahabi. Bahkan orang-orang Salafi dilarang membaca kitab itu sampai sekarang. Termasuk kitab yang kedua, kitab yang tidak pernah dibaca oleh Salafi. Yang lebih lucu lagi dari Islah Bahrawi ini, yang dibaca kitab Stalin, Karl Marx dan sebagainya gitu. Pantas saja dia pernah melontarkan Tuhan sudah tiada ya, Tuhan sudah mati katanya itu dalam salah satu ceramahnya ya. Jadi kita ini orang apa perjuangan komunis apa yang dilakukan oleh Islah Bahrawi ini saya nggak tahu ya. Kalau melihat dari buku-bukunya itu semua buku-buku barat yang merangsang dia, buku-buku timur juga yang merangsang dia, bagaimana supaya dia itu menjadi kader tidak langsung dari sebuah pemahaman. Artinya sampai sekarang Islah Bahrawi itu menjadi korban buku bacaan. Ya dari buku literatur yang dibaca tadi, misalnya literatur yang pertama dia baca Fi Dilalil Quran dan satunya lagi itu apa? Dua buku yang
tidak dibenarkan dibaca oleh Wahabi. Bayangkan. Jadi Wahabi sendiri itu tidak pernah membenarkan membaca buku tersebut. Lalu disandarkan bahwa itu adalah buku Wahabi, kan lucu. Siapa ini Islah Barawi ya? Membongkar kedoknya sendiri. Yang kedua, justru orang ini lalu berpaling dari bacaan buku tersebut, tujuannya ingin menyelamatkan diri, baca buku-buku Karl Marx, baca buku Lenin, Stalin dan sebagainya, dan buku-buku yang memang tidak bermartabat dalam pandangan Islam, yang sudah banyak dibaca oleh Pak Natsir, dibaca tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Dan buku-buku yang dibaca Islah Barawi itu semua sudah dikritisi oleh tokoh-tokoh Islam masa lalu. Jadi ketinggalan zaman orang ini ya, ketinggalan zaman. Kemudian yang ketiga ya, Islah Barawi itu hidup di zaman sekarang. Hidup di saat kesepian gitu ya. Kenapa kita katakan kesepian? Pada saat dia membaca sudah menutup diri. Ya, menutup diri, membaca dengan menutup diri. Lalu membenarkan bahwa yang dibacanya itu benar. Itu ya yang kita cermati dari Islah Barawi. Nah, kemudian menyalahkan kelompok lain. Maunya mengkritisi buku-buku Islam. Buku-bukunya saja tadi itu adalah buku-buku yang tidak bersahabat. Buku yang dikembangkan oleh aliran komunis, gitu ya. Jadi bukunya cukup banyak tadi disebutkan referensinya. Lalu bagaimana bisa seorang Islah Barawi mencapai keinginan yang diinginkan olehnya, berbicara kebangsaan tapi landasan pemikirannya tidak kebangsaan, justru yang membuka wacana baru dalam dunia baca ya, wacana baru dalam dunia baca. Jadi khawatir sangat kita itu dengan Islah Barawi. Ternyata memang bacaannya bacaan buku teroris komunis, juga teroris Islam tadi. Jadi buku itu kan ketika dijadikan sebuah pemikiran, ketika Salafi mengkritisi buku Fi Dilalil Quran, ini yang merintangi biasanya kalangan jihadis itu, dikecam habis-habisan ya, kelompok-kelompok Salafi yang mengkritisi buku Fi Dilalil Quran. Nah, sekarang Islah Barawi ini ketinggalan zaman. Islah Barawi ini orang baru berarti dalam dunia baca. Literaturnya sedikit banget, yang tidak mencerminkan bahwa seorang Islah Barawi sudah tahu pasti keberadaan buku-buku Islam. Coba nggak usah jauh-jauh lah, baca buku-buku dahulu kala yang ditulis oleh tokoh-tokoh Islam, yaitu pada tahun 60-an. Itu buku-buku yang dibaca Islah Barawi ini sudah ada. Kemudian juga buku tentang tadi Fi Dilalil Quran. Bacalah literatur Salafi itu bagaimana tahdirnya Salafi terhadap buku Fi Dilalil Quran, termasuk buku yang dibaca yang satunya itu. Jadi banyak buku, jangankan itu bukunya Ihya Ulumuddin saja, dari sisi matan, dari sisi sanad yang dipakai oleh dari sisi literatur yang dipakai oleh Imam Ghazali itu dikritisi kok oleh Salafi. Jadi kalau misalnya Ihya Ulumuddin yang dikritisi, yang muncul amarahnya itu dari kelompok-kelompok sebelah memang. Nah, kalau Islah Barawi ini rupanya senang dengan buku-buku komunis gitu. Saya tidak menuduh komunis loh, senang dengan buku-buku komunis. Biasanya buku itu akan menjadi sebuah landasan pemikiran, pemicu gerakan dari sebuah keinginan ya, yang mendorong orang tersebut agar bisa memberikan warna terhadap dunia gitu dengan buku yang dibacanya. Misalnya buku yang pernah juga diangkat oleh Islah Barawi dalam perdebatannya dengan salah satu majelis ulama itu ya, pada waktu itu. Nah, di dalam perbincangannya Islah Barawi dengan
Khalil Nafis misalnya yang mengatakan Tuhan telah mati itu. Ketika berbicara dunia metaverse, dia penghayal orangnya. Ingin hidup di dalam metafora seperti itu. Jadi penghayal kelas tinggi ya. Memang rata-rata sih kalau kita lihat dalam paradigma pemahaman agama ya, para di kampung-kampung saya terutama itu hampir sama. Kampung di Madura itu ada banyak kampung ya. Biasanya sih suka menghayal, mau jadi orang sakti, mau bisa terbang. Islam Barawi sekarang mau terbang lewat metaverse, dan itu dunia-dunia hayal yang ada di Madura dahulu kala. Oh, mungkin itu ya dari saya apa yang disampaikan oleh Islah Barawi ini. Kita makin jelas, makin tahu siapa Islah Barawi. Ternyata literasi yang dipakai itu lebih banyak buku-buku barat yang bernuansa anti-Islam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.